setiap satu pekan itu saya menargetkan bisa berlari sekitar 10 sampai 20 km. Wah, lumayan tuh. Ya. Lari dari apa tuh, Mas? Lari dari kenyataan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi seluruh penonton dimanapun kalian berada. Selamat datang di episode pertama Ankes Season 3 atau Ramadan Podcast HI SMA Negeri 8 Yogyakarta. Boleh tepuk tangannya. Alhamdulillah udah sampai Season 3 ya Mas Taufik. Alhamdulillah. Nah, buat yang belum tahu nih, Ankes ini merupakan program dari Divisi Media SAI Delayota yang akan selalu hadir menemani kalian pada bulan Ramadan. Bersama dengan saya Muhammad Abian Zafik Dan saya Farhan Asyafik sebagai host Ankes kali ini. Selamat datang teman-teman di episode pertama. Pada episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang amat sangat luar biasa lah pokoknya ini. Karena beliau ini salah satu alumni SAI Delayota juga, dan beliau sekarang sedang menempuh pendidikan S2, dan kita akan ngobrol bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang inklusif di masyarakat. Kita sambut Mas Alvin. Mas Alvin, teman-teman. Masya Allah, Mas. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Mas Alvin yang sudah bersedia datang. Gimana Mas kira-kira kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Gimana nih Mas perasaannya? Mungkin setelah sekian lama akhirnya bisa kembali lagi ke SMA Negeri 8 pada waktu-waktu yang baik ini, insya Allah. Alhamdulillah ya, waktu yang dinantikan telah tiba gitu. Jadi semenjak lulus tahun 2016 itu belum ada waktu satu hari pun untuk bisa kembali ke sama sekali Mas. Ya, sama sekali. 10 dan tahun ini, hampir 10 tahun ya dari 2016 tuh. Dan ini alhamdulillah ada kesempatan yang spesial dari SAI yang mengundang saya, dan alhamdulillah saya bisa hadir di kesempatan ini. Alhamdulillah. Ya, kami juga dari kami untuk berterima kasih kepada Mas Syah untuk bersedia hadir menemani kita untuk melaksanakan program satu ini, Mas. Oke. Jadi guys, karena kita belum terlalu kenal nih dengan siapa sebenarnya Mas Alvin ini. Nah, mengungkap ungkapan yang mana itu adalah tak kenal maka kenalan. Nah, jadi kita kenalan terlebih dahulu. Baiklah, sebelumnya mungkin boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Pada Mas Alvin kita persilakan. Ya, halo, perkenalkan. Nama saya Alvin, kemudian sekarang aktivitas sedang bekerja ya saya sebagai ASN di Stasiun Klimatologi Yogyakarta. Jadi salah satu Stasiun Klimatologi. Iya, kantor BMKG yang ada di Yogyakarta. Ya. Kemudian yang tadi benar, saya juga sudah menempuh S2, lulus tahun 2024 kemarin di UTY dengan jurusan Teknologi Informasi. Di UTY yang mana, Mas? UTY Kampus 1 Jombor. Oh, yang di Jombor. Jombor ya. Yang di Jombor lumayan ya ternyata. Oke. Kita lanjut. Untuk Mas Alvin kan tadi udah bekerja di BMKG juga, terus udah S2. Untuk kesibukan lainnya apa aja nih Mas selain itu? Kira-kira. Selain bekerja, saya juga menekuni hobi ya. Jadi setiap satu pekan itu saya menargetkan bisa berlari sekitar 10 sampai 20 km. Wah, lumayan tuh. Lari dari apa tuh Mas? Lari dari kenyataan. Masya Allah. Akhirnya ini kita ini sebagai seorang muslim harus ini ya kuat secara ruhiyah kita, kuat secara badan kita juga gitu, sehingga raga kita siap untuk melakukan ibadah dalam bentuk apapun di kehidupan kita. Filosofi yang bagus, Mas. Jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Ya, itu dia. Oke, selanjutnya. Nah, Mas Alvin ini boleh diceritain nggak gimana niat awal Mas Alvin ini untuk masuk SAI? Oke, jadi waktu itu tahun 2013 saya masuk ke SMA 8 dan saya memang tertarik untuk menjadi pengurus SAI, dan saya mengisi ini ya open recruitment itu ya. Oh iya, dari awal Mas berarti. Iya, dari awal. Tapi saya memang tidak ada gambaran dan nantinya akan menjadi pengurus yang inti atau di situ ada ketua juga gitu. Saya hanya mengikuti kegiatannya, dan saya senang melihat lingkungan saya sendiri. Jadi saya memang lingkungan keislaman gitu ya. Seperti itu.
Memang jiwa-jiwa Islamnya tuh udah ada. Sebelum masuk pun udah ada. Sebelum masuk tuh udah kelihatan berarti udah ya. Kelihatan. Berarti memang ingin masuk sendiri. Dan dari angkatannya Mas Alvin ini banyak nggak kira-kira? Apakah semua muslim satu sekolah masuk kalau, SAI? Kita ngambilnya satu angkatan 250, mungkin yang muslim 180-an. Dari satu angkatan itu ya sekitar 30 atau 40 lah. Jadi ya sekitar 20% dari komunitas muslim satu angkatan itu. Jadi ya itu bisa dikatakan ya sedikit ya, nggak banyak juga yang tertarik ya. Atau tapi menurut saya banyak yang awalnya tidak yakin dan akhirnya ikut temannya dan jadinya bisa mengikuti dan bisa menerapkan nilai-nilai Islam itu dari hatinya langsung gitu ya. Hidayah tuh ya. Lingkungannya yang sangat bagus gitu. FOMO yang bagus ya. Ikut FOMO yang bagus. Masa saya FOMO-nya keren. Kita juga mengharapkan itu juga sih di zaman sekarang itu asli ya. Betul. Lanjut. Oke, kebetulan juga dengar nih, Mas Alvin dulu kan ketum SAI ya. Mas. Wih, ketum SAI. Ketum teman-teman. Di sini juga ada ketum nih. Bener ya Mas itu, ketum SAI. Dan kira-kira Mas Alvin itu emang dari awal itu kan katanya nggak ada niatan bakal jadi apa gitu ya, bakal jadi apa. Terus kebayang nggak Mas kira-kira tuh, kok gua jadi ketum SAI? Ketua umum. Kira-kira gimana tuh Mas? Jadi memang awalnya tidak ada niatan untuk menjadi ketua SAI, dan waktu itu kelas 2 ada beberapa memang teman saya yang dicalonkan kandidat kuat gitu ya ketua SAI. Dan yang kandidat kuat itu akhirnya diamanahkan yang lain seperti ketua OSIS atau mungkin ketua event yang mungkin sangat padat kegiatannya dan mungkin melihat saya yang saat itu begitu. Saya belum ya, mungkin saya ada ekskul yang lain, saya juga mengikuti kayak di Leta Science Club, kemudian saya ikut lomba debat bahasa Inggris kayak gitu. Tapi saya memang belum mengikuti organisasi yang besar dan disuruh menjadi ketua, dan akhirnya saya ditunjuk kakak kelas untuk menjadi ketua SAI. Itu berarti saya kaget itu pada saat itu tuh memang posisinya kaget dan belum ada pengalaman memimpin organisasi sebesar itu saat itu. Ya, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik ya. Alhamdulillah dengan segala dinamika yang ada gitu, alhamdulillah. Bisa menyesuaikan lah berarti Mas. Bisa menyesuaikan, berarti kelihatan talentnya ya. Menjadi seorang ketua ini ya tergambar dari meskipun nggak kebayang. Kayak siapa tuh, kayak kenal tuh ya, nggak kebayang tiba-tiba jadi ketua juga. Tapi akhirnya juga bisa ya Mas, akhirnya pimpin juga bisa. Ya di awalnya memang kaget ya, secara teknis memimpin, komunikasi, manajemen waktu, menyeimbangkan antara akademik dan organisasi. Sementara teman-teman itu juga di SAI tidak hanya organisasinya di SAI gitu, ada yang di OSIS, di MK maupun di event gitu. Jadi sangat susah untuk mengumpulkan teman-teman, tapi alhamdulillah karena ikatan hati ya. Masya Allah, ikatan hati. Pasti ada selalu waktu untuk kita bisa kumpul rapat atau mungkin kegiatan SAI ini tidak hanya sekedar di tempat kelas kita rapat, tapi juga ada kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ketika kita bisa outing di gunung ataupun di pantai, kita keliling-keliling ya. Jadi kita tidak jenuh di sekolah ya, kita selalu mengagendakan program untuk bisa kumpul memperkuat ukhuwah ya di luar sekolah seperti itu. Oke, seperti rihlah itu ya Mas, hal bareng gitu. Bagus. Jadi nggak cuma di sekolah ternyata kegiatannya teman-teman. Cuma di sekolah aja nggak jenuh-jenuh. Keluar juga gitu. Doain Mas semoga kita bisa kayak gitu di sini. Saya belum kesampaian juga kan. Bisa outing kelas gitu ya. Iya. Lanjut Mas Taufik. Kira-kira terus gimana nih Mas? Jadi kan sebagai Mas ini seorang ketua SAI, ketum SAI itu kan pasti kan adalah dari anggotanya mungkin yang tadi mungkin agak kurang bisa diatur gitu, atau gimana ya istilahnya tuh, ya kurang bisa diatur lah gitu. Jadi cara Mas untuk bisa bersabar itu kemudian menghadapi hal tersebut itu bagaimana? Menarik teman-temannya gitu. Bisa menarik supaya aktif gitu. Betul ya, ketika ditunjuk jadi ketua SAI ya, dan di situ anggotanya itu berbeda-beda gitu ya. Heterogen gitu ya. Heterogen gitu, ada yang cepat gitu, satset, ada yang mungkin karena kesibukan yang lain kita nggak bisa gitu untuk bisa ketemu, kita kerja sama bareng. Sulit gitu. Dijangkau ya. Ya itu memang kita ada prioritas ya, kita memang fokus untuk teman-teman yang memang komitmennya kuat dulu, baru mungkin teman-teman yang mungkin masih kesibukan susah ya, nanti kita carikan kegiatan sendiri gitu. Jadi memang
tantangannya sebagai pengurus SAI ini memang yang bikin menantang itu bagaimana menyusun kegiatan agar tidak jenuh dan membosankan. Karena kan betul. kita itu sudah capek sekolah, capek ini, banyak, capek itu, di organisasi event itu udah pusing ya. Di SAI itu tempat untuk kita bisa saling bertukar pikiran, saling bisa berbagi, kita istirahat lah, bagaimana memikirkan dakwah itu bisa tersampaikan dengan baik gitu. Secara dengan suasana yang berbeda dan mungkin dengan penyampaian yang berbeda secara personal juga bisa gitu. Jadi ya kita harus bisa memanage itu, bagaimana menyampaikan dengan tepat gitu. Menyesuaikan dengan masing-masing orang itu ya. Harus bisa menyesuaikan ya. Lanjut, kita akan bahas apa nih Mas Adik? Ya itu dia. Ini ada suatu topik yang mungkin agak istilahnya berat ya. Kita pagi-pagi ini udah mau bahas yang berat-berat nih. Masya Allah. Oke Mas. Jadi ini kita ada satu kasus yang sebenarnya tuh udah lama banget juga. Masnya juga mungkin udah tahu, teman-teman di rumah juga mungkin udah tahu ya. Tentang mungkin bisa disebut pemimpin juga, salah satu tokoh masyarakat yang juga terkenal. Some Gus and Ice Tea. Penjual es teh. Ini di Konoha atau Wakanda ini? Waduh, di Konoha juga. Itu dia. Di suatu tempat itu. Iyalah, nah, kira-kira menurut Mas Alvin ini kayak gimana ini Mas tanggapannya? Kalau saya baca ya, terminologi Gus itu kan berawal dari Jawa yang artinya kan bagus atau dan bagus gitu ya. Ya itu mungkin ya sangat sah-sah aja ketika kita itu bisa menghormati seseorang dengan panggilan Gus gitu, karena itu memang menjadi budaya di Indonesia ya, ketika beliau itu memang anak tokoh agama atau kiai, dan kita lihat saja bagaimana nilai-nilai yang disampaikan, yang dituturkan, perilakunya gitu. Tapi bukan berarti ketika penyampaiannya itu selalu menjadi legitimasi untuk masyarakat yang mengikutinya gitu. Ketika mungkin ada berbuat kesalahan atau mungkin tidak patut gitu dicontoh, ya mungkin bisa diingatkan, atau mungkin kita sebagai masyarakat awam itu bisa memfilter seperti itu. Jadi memang bukan masalah Gusnya ya, tapi bagaimana perilakunya itu bisa kita nilai dan kemudian bisa menjadi perenungan kita untuk bagaimana kita bersikap itu. Karena itu kan ditokoh kan ya. Jadi banyak orang yang mengikuti dan banyak orang yang akan meniru atau mungkin menganggap selalu benar gitu. Jangan sampai kita terbawa itu. Berarti bagaimana cara kita memanage diri kita untuk bisa, jadi nggak selalu harus percaya gitu. Jadi semua orang itu kan pasti ada salahnya gitu ya. Dan perlu kita koreksi diri, mengoreksi beliau, coba kemudian jadi mengkoreksi diri kita sendiri. Nggak semuanya itu harus ditiru ya. Nggak semuanya harus ditiru. Karena beliau juga itu kan sama-sama manusia. Kita semua sama-sama manusia. Nggak lepas dari salah dan lupa. Seperti itu. Oke, alhamdulillah topik beratnya sudah terlewati. Kita ngobrol aja ini santai sekarang ini. Kita kembali ke topik yang santai-santai aja. Oke. Lanjut berarti ini? Ya. Bisa dilanjut. Ini kita sesi Q&A Mas. Jadi kemarin ada teman-teman yang ngirim beberapa pertanyaan. Ada yang nanya ya? Ada yang nanya ini, kebetulan ada banyak. Yang nanya, alhamdulillah. Jarang nggak ada tahu nih, udah jauh kan. Ternyata masih ada yang nanya. Iya, ada yang nanya. Kemarin ada kiriman juga dari Instagram kita, Royce Didayuta, ada beberapa yang nanya. Kita pilih beberapa yang menarik aja. Dari mana-mana ini Mas, insyaallah. Dapat cuma dari Didayuta, insyaallah ada dari luar sekolah lah, insyaallah banyak. Kita ada 4 pertanyaan. Insya Allah ini bisa lah, nggak berat ya buat Mas Alvin. Kita ngobrol santai aja. Jadi santai aja Mas. Kalem aja. Oke, yang pertama ini ada yang nanya bagaimana cara menjaga performa latihan pada bulan puasa. Kebetulan kan tadi Mas Alvin juga sempat lari, bukan lari gitu kan. Gimana itu Mas? Oke, menjaga performa fisik ya. Ya, performa fisik latihan kita. Ya, karena saya itu lari sudah bertahun-tahun. Jadi saya itu menekuni lari ini sejak tahun 2016-2017 gitu. Jadi saya juga sempat mengalami latihan di saat bulan-bulan seperti kita saat Ramadan itu kita puasa ya. Kita tetap berusaha bagaimana puasa itu jangan sampai kesannya lemas, kita loyo kayak gitu. Jadi kalau bisa tetap kita agendakan waktu untuk olahraga ringan, mungkin sesuai kemampuan kita
saat sebelum buka puasa. Saat sebelum buka Ya, mungkin puasa. kalau belum kuat 1 jam ya 15 menit dulu sebelum buka, atau mungkin setengah jam dulu 30 menit. Nah itu karena di waktu itu saat yang tepat gitu loh untuk pembakaran lemak, membuang detox gitu. yang Terkumpul gitu. terkumpul dalam tubuh kita gitu. Katakanlah ketika kita puasa itu 14 jam ya kurang lebih ya. Iya. Nah, kita bisa latihan kardio atau mungkin latihan beban 15 menit. Nah, itu bisa pembakaran lemak kita itu bisa menambah antara 1 sampai 2 jam. Jadi kita bisa puasa seperti 16 jam untuk membakar lemak seperti itu. Berarti nggak usah keras-keras juga nggak apa-apa gitu Ya, Mas, cuma sesuai bentar kemampuan gitu. kita, ya. gitu. Keras. Ya, Apalagi pas puasa Puasa sih ya juga gitu ya otomatis. teman-teman. Kalau teman-teman mungkin capek ketika harus lari atau mungkin jalan keluar, kita di rumah angkat-angkat beban gitu. Ya, bisa tuh. Angkat-angkat kursi gitu ya teman-teman. Perabotan di Angkat-angkat rumah beban. diangkat gitu juga boleh. Jadi nggak perlu capek-capek ya. Lari itu sebenarnya nggak diharuskan kalau puasa ya. Yang Iya. penting ada kegiatan fisik. Berkeringat karena juga mengeluarkan keringat. Olahraga itu kan salah satu rilis hormon endorfin ya untuk membuat kita bahagia, lebih rileks. Betul. Wih, gila. Ya betul. Betul banget ya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi pas puasa tuh tetap bisa olahraga, cuman nggak perlu yang berat-berat. Yang disesuaikan dengan tubuh aja lah. Kalau misalnya kita berat-berat nanti malah akhirnya kecapean, tidur, nggak taraweh. Waduh. Gitu. Apalagi kalau sampai batal puasanya itu nggak bagus. Oke. Lupa akhirnya minum malah. Ya, jadi di sini saya disclaimer ya, saya bukan seorang pelatih bersertifikat, bukan. Cuma saya memang mengikuti juga kelas-kelasnya yang diberikan salah satu coach yang saya ikuti, salah satunya Adera ya. Oke. Itu memang Udah ketebak gitu. iya, beliau memang menekuni latihan fisik itu sangat dalam gitu. Jadi tidak hanya melatih fisik tapi juga bagaimana korelasinya dengan makanan kita, terus kemudian dengan cara istirahat kita gitu. Iya. Jadi satu paket seperti itu. Bahkan Adria pun juga membahas terkait dengan kesehatan dan puasa. Itu satu hal yang puasa itu jangan sampai membuat kita lemas, tapi justru malah bisa meningkatkan kesehatan kita. Ya, itu kita juga pernah dengar katanya yang puasa yang 2 hari itu, bahkan itu 2 hari gak makan pun itu katanya bagus ya, bisa itu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Mas Alvin. Ya. Bagaimana cara supaya tetap konsisten menjaga aurat saat berolahraga? Kan sekarang nih banyak pakaian-pakaian olahraga yang ketat ya, itu. Kan pada mikirnya Harus kalau sendiri. gombro-gombro itu bikin sulit olahraga itu Tenang. gimana? Nggak kita tampilkan di sini. Aman. Iya, salah satu tantangan ya ketika kita terjun di dunia olahraga ya. Sekarang kan lagi muncul virus lari ya, banyak event-event lari di Jogja ini tahun 2025 ini sangat banyak gitu. Nah, ya kita sebagai seorang muslim, kita tahu ya bahasanya menjaga aurat itu adalah perintah dari Allah gitu. Bagaimana kita bisa menutupi bagian tubuh yang itu dianggap aurat ya. Gunakan aja seperti kaos yang memang itu menutupi gitu. Kemudian celana juga banyak sekarang produk-produk aparel sportwear yang sudah membuat celana yang celana untuk olahraga, jadi tidak panas, nyaman gitu, tapi juga tetap menutup aurat. Ya, ramah gitu ya. Ya, jogger pants yang 3/4 atau mungkin yang full pants gitu. Ya, bisa. Enggak ketat-ketat banget itu, sekarang udah ada. Berarti sudah ada produk-produk ramah. Iya. Untuk ramah agama. Ramah agama ya teman-teman. Ramah kita. Aduh. Ya jadi gitu ya. Nggak perlu untuk nyaman itu nggak perlu pakai yang ketat-ketat, nggak perlu pakai yang ini. Karena sekarang itu olahraga ya, hobi itu lebih menjadi ribet karena kita harus memikirkan outfit gitu. Ya itu dia. Betul. Harganya macam-macam, padahal kita olahraga ya. Udah kita gerakkan tubuh, kita ikuti ritme yang bisa kita lakukan, selesai gitu. Ya jadi fokus ke diri kita sendiri aja gitu ya. Bukan mikir outfit gitu malahan. Ya lu mau olahraga atau mau fashion show gitu. Aduh. Boleh silakan outfit, cuma kita tahu batasnya sebagai orang muslim ya, kita tetap bisa menutup aurat ini. Iya gitu. Banyak ya caranya jadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga ya Mas. Nah, ini tuh ada yang bertanya tentang sebenarnya gimana sih orang sabar itu tuh yang seperti apa. Nah, kalau kita korelasikan itu mungkin dengan Mas Alvinnya sebagai ketua SAI, bersabar atas anggotanya, mungkin bersabar atas teman-teman yang lain di luar, sabar atas perilaku-perilaku mereka yang mungkin ada yang aktif, ada yang kurang aktif, ada yang bisa diatur, ada yang kurang bisa diatur gitu.
Bagaimana Mas caranya? Ya kalau menurut pribadi saya kesabaran itu terbentuk karena memang kita dilatih gitu. Jadi kita tidak bisa merasakan sabar ketika kita tidak menghadapi kondisi yang memang itu membuat kita sabar. Jadi memang ya jangan sampai ya situasi dan kondisi itu membuat kita itu malah justru ikut membuat kita emosi atau gitu, karena itu mungkin efek kita melakukan ketidaksabaran itu hanya sekejap ya, tapi efeknya itu bisa lama gitu. Bagaimana kita memperlakukan orang ketika tidak sabar itu akan dirasakan teman-teman kita loh. Bagaimana kita menjadi seorang muslim yang akan baik dengan orang-orang terdekat kita ketika kita orangnya tidak sabaran kayak gitu. Karena kan menyampaikan dakwah, menyampaikan Islam secara baik itu kan perlu dengan cara ya tidak langsung kayak gitu. Kita perlu pendekatan kayak gitu. Ketika orang tidak menerima ya jangan salahkan orangnya gitu, karena ya itu sudah hati itu sudah ada yang mengaturnya gitu, mengendalikannya Allah gitu. Jadi kita fokus bagaimana kita menyampaikan dengan kebaikan, menyampaikan dengan cara gimana bisa diterima gitu, bukan kita marah ketika orang itu nggak terima gitu. Betul. Jadi ya bagaimana kita mengintrospeksi diri selalu seperti itu. Ya, jadi harus sabar, nggak boleh terburu-buru lah sebenarnya. Juga dalam ada step by step lah. Ya, step by step melakukan pendekatan dan lain sebagainya. Untuk berdakwah juga ya Mas itu. Betul. Nah, kalau untuk berdakwah ke teman-teman di luar gitu, gimana Mas kira-kira? Di mana ini? Lingkungan apa dulu nih? Di lingkungan dekat-dekat aja lah, di lingkungan luar SAI gitu. Tapi masih di Delayotanya. Masih di Delayota. Iya. Sebenarnya karena kita sebagai seorang muslim ya kita ya tunjukkan identitas perilaku muslim kita itu, yang dimana kita itu ramah, kita itu bisa bekerja sama dengan baik, kita juga membantu ketika ada kesulitan gitu. Jadi saat itu dikenal bukan karena mungkin ceramahnya di masjid atau mungkin dakwahnya secara ceramah kajian, tapi juga ketika keterlibatan pengurus SAI ini di setiap organisasi gitu. Kesehariannya jadi karena ya pengurus SAI dulu waktu angkatan saya memang banyak sekali ikut kegiatan ekskul macam-macam. Ada yang di Palasi ya, yang itu yang Palasi itu yang ini ya pencinta alam. Ada yang di OSIS, ada yang di event. Jadi mereka juga ya dididik dari internalnya untuk bagaimana bisa tetap kerjasama bareng, menunjukkan perilaku yang baik, dan nanti mereka akan menerimanya dengan secara hati ke hati gitu. Berarti dengan cara kita mencontohkan terlebih dahulu kita lakukan dalam keseharian kita. Betul. Biar Insya Allah mereka juga enak gitu. Insya Allah mereka akan mengikuti lah itu. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir Mas. Pertanyaan nomor 4. Nah, bagaimana cara untuk istiqomah dalam beribadah? Kalau misalkan dalam konteks ini berarti anggaplah kesibukan Masnya sebagai ketum SAI, sibuk ini sibuk itu, atau mungkin yang teman-teman Mas yang OSIS itu kan mungkin kesibukannya nggak di agama-agama terus ya, ada kesibukan lain. Itu kira-kira gimana Mas supaya tetap menjaga konsistensi keistiqomahan dalam beribadah itu? Ya, seorang muslim itu sangat membutuhkan reminder atau pengingat gitu. Jadi ketika kita itu malas, kita itu hati kita itu istilahnya mau beribadah lagi itu berat gitu. Itu memang wajar ya, karena iman itu wajar, memang sifatnya naik turun gitu. Naik turun. Jadi ketika turun ya kita evaluasi, jangan sampai turunnya itu terlalu lama gitu. Bagaimana kita naik lagi gitu. Nah itu ketika di lingkungan saya ya kita adakan kegiatan rutin yang tidak terlalu rapat, cuma itu bisa membuat kita refresh gitu ya. Misalnya di SAI dulu ada kegiatan namanya DELS ya, Delayota Leadership School, dan itu memang kegiatannya untuk menumbuhkan keeratan kita sesama pengurus SAI, dan ada pelatihan kepemimpinan juga. Gitu. Jadi itu salah satu pengingat dari pembicara-pembicara juga. Di situ ada forum diskusi. Nah itu sangat mudah kita untuk saling mengingatkan ketika ada yang kurang, ada yang masih perlu diperbaiki. Di situ bisa jadi sarana untuk menyampaikan itu. Karena kan ketika kita malas, kita udah drop gitu, perlu kan pengingat. Nah sarana itu untuk bisa mengingatkan dengan cara yang semangat lagi dia, menyenangkan menambah semangat pengingat untuk biar selalu istiqomah. Karena pahala beribadah kita ketika kita
mungkin imannya lagi bagus sama kita imannya tidak bagus, itu malah insya Allah tinggi yang ketika kita lagi malas. Misalnya Betul. kamu sholat subuh ketika lagi ngantuk sama ketika kita posisinya lagi fresh, itu insya Allah pahalanya tuh tinggi yang kita ngantuk gitu. Betul, Jadi itu berat banget bahas itu. Berat soalnya. Real. Kebetulan tadi pagi juga gitu ya. Ya justru itulah nilai ibadahnya di situ gitu. Ya. Jadi kalau emang lagi down gitu emang harus bener-bener kuat sih. Ya, effortnya harus lebih lagi, terutama pas lagi ngantuknya gitu. Lagi malas-malasnya. Sholat subuh. Duh. Seperti itu ya. Jangan sampai ya teman-teman. Ya, jadi gitu. Caranya kita mengistiqomahkan ya. Dengan tadi program kerjanya SAI yang tahun lalu. Sebenarnya sekarang itu juga ada Mas, dan alhamdulillah masih berjalan itu. Namanya tuh jadi MSC, Muslim Student Class. Kurang lebih kayak gitu. Ada leadership juga, terus ada sharing-sharing juga, satu tambah kultum juga mungkin itu. Sama kurang lebih. Alhamdulillah masih bisa dijalankan. Masih terus berlanjut. Oke. Mungkin ini aja ya Mas Alvin, karena kita tidak perlu berlama-lama. Intinya kita sudah dapat juga dari Mas Alvin ini. Kita sudah dapat juga ilmu-ilmunya. Betul. Kita ucapkan terima kasih kepada Mas Alvin karena udah berbagi materi dan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada kita. Dan ya, Mas Alvin. Oke. Itu dia ya, semoga ilmu-ilmu yang telah tadi disampaikan, segala pengalaman, sharing pengalamannya Mas Alvin, ilmunya Mas Alvin kepada kita, juga kepada penonton semua, semoga dapat bermanfaat dalam keseharian kita. Amin. Dan tadi yang pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab mungkin bisa diamalkan, bukan mungkin sih, kalau bisa diamalkan ya. Tadi udah terjawab tuh pertanyaannya, diamalkan berarti ya. Catat yang tanya ya. Dicatat. Oke, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like dan subscribe serta follow Instagram Rohis Delayota. Nanti di sini ya. Oke. Sampai jumpa di Uncast episode selanjutnya. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.